Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan segala ucapan syukur. Tuhan, banyak dari kami yang mungkin saat ini merasa tertekan, merasa berat, atau lelah dalam jiwa mereka. Kami butuh resep ilahi dari Engkau untuk menjalani hidup dalam penyertaan-Mu. Saat kami mulai renungan ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar kebenaran suara-Mu, memahami kebenaran firman-Mu, dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, tunjukkanlah jalan keluar dan juga beri kekuatan yang baru bagi jiwa-jiwa yang merasa kelelahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasakan seolah-olah beban hidup ini terlalu berat untuk dapat kita pikul? Kita semua tahu rasanya ketika persoalan hidup yang berat sedang melanda hidup ini. Ada kalanya di tengah rutinitas harian kita, tiba-tiba kita dihantam gelombang kecemasan dan juga kegelisahan. Entah itu soal pekerjaan, soal kesehatan, soal keuangan, atau hubungan kita dengan sesama. Jiwa kita merasa tertekan, seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat yang mencekik nafas kita dan harapan kita mulai memudar. Rasanya kita ingin menyerah saja. Saudaraku, dunia sering menawarkan berbagai macam obat-obat yang sifatnya instan. Entah itu berupa kesenangan sesaat, kesibukan mencari uang, atau pelarian-pelarian lainnya. Banyak dunia tawarkan. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya, ada resep yang jauh lebih kuat, yang abadi, dan yang ilahi, yang secara khusus dirancang untuk jiwa yang sedang tertekan. Resep ini tidak datang dari apotek dunia, melainkan langsung dari Bapa Surgawi. Ini adalah suatu perintah sekaligus suatu undangan, yaitu berharaplah kepada Allah. Dalam renungan ini kita akan menggali mengapa di tengah hidup yang penuh kegelisahan, kita meletakkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya suatu saran yang manis, tetapi itu adalah satu-satunya kekuatan yang kokoh yang dapat menstabilkan bahtera kehidupan kita. Mari kita baca Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, ayat ini seakan-akan menjadi dialog antara penulis Mazmur dengan jiwanya sendiri yang sedang dilanda kesedihan, sedang dilanda kegelisahan. Namun di tengah segala perasaan yang negatif tersebut, muncul suatu gagasan yang begitu kuat, yaitu berharaplah kepada Allah. Ini adalah suatu perintah sekaligus juga suatu pengingat buat kita. Mengapa kita ini mudah tertekan? Yang pertama, kondisi kehidupan. Kita semua pernah mengalami masa-masa yang sulit,
kehilangan, atau mengalami kekecewaan. Hal-hal ini menjadi wajar terjadi dan dapat membuat kita merasa tertekan. Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kita semua akan mengalami yang namanya pasang surut, mengalami suka dan juga mengalami duka. Masa-masa yang sulit seringkali menjadi ujian bagi iman kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya kepada Tuhan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Seperti emas yang harus dimurnikan dalam dapur pemurnian. Begitu pula kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga menjadi pribadi yang dewasa melalui berbagai macam persoalan, tekanan, dan juga penderitaan hidup. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, kita akan semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup ini. Yang kedua, lupa akan Tuhan. Ketika fokus kita hanya pada masalah yang sedang terjadi, kita ini mudah melupakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Masalah besar maupun masalah kecil dapat mengusik pikiran kita dan membuat kita merasa tertekan. Saat masalah-masalah ini terus membayangi hidup kita, kita cenderung hanya fokus pada kesulitan yang sedang terjadi saat kita menghadapi persoalan yang ada. Akibatnya, kita menjadi lupa akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ketika kita dihadapkan berbagai macam masalah, rasa takut, kecemasan, kekhawatiran seringkali kemudian menguasai seluruh hidup kita. Kita khawatir masalah tersebut tidak akan dapat kita atasi dan hidup kita akan semakin bertambah sulit. Ketakutan ini membuat kita kehilangan cara pandang ilahi dan kita melupakan bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan kita. Yang ketiga, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ketika harapan kita tidak tercapai, kekecewaan pun kemudian datang menyelimuti hidup kita. Dalam kehidupan kekristenan, harapan bukanlah sekedar keinginan atau impian belaka. Harapan adalah jangkar jiwa kita yang tertanam secara kuat dalam janji-janji Allah. Ketika harapan kita tidak tercapai, seringkali kita kemudian merasa seolah-olah jangkar kehidupan kita mulai terlepas dan kita menjadi terombang-ambing di tengah samudera kehidupan yang penuh kekecewaan, penuh ketidakpastian. Kekecewaan adalah emosi yang manusiawi dan itu wajar. Kita semua pernah mengalami. Namun sebagai orang percaya, kita perlu memahami bahwa kekecewaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita tidak boleh diliputi hidup ini dengan kekecewaan yang terus-menerus. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman dan semakin mendekat dalam hadirat Tuhan. Meskipun harapan tidak tercapai, Allah tetap setia pada janji-janjinya. Mungkin jalan yang Tuhan pilih memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita perlu percaya bahwa Allah itu memiliki rencananya sendiri yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Kekecewaan itu dapat menjadi guru yang terbaik. Melalui kekecewaan kita belajar lebih mengandalkan Allah, lebih bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, dan lebih bersabar menanti janji-janji Tuhan.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada masa-masa di mana kesadaran kita akan kehadiran Tuhan yang memberi pertolongan mulai mengendur oleh karena larut dalam berbagai macam persoalan, berbagai macam kekalutan pikiran, maupun situasi-situasi yang sulit dan tidak menentu. Dalam keadaan seperti itulah, mintalah pertolongan Tuhan supaya selalu kita dapat melihat dan mensyukuri apa yang sudah ada pada kita. Sebab di dalam hadirat Tuhan selalu ada alasan untuk dapat bersyukur. Ya saudaraku, selalu ada alasan untuk bersyukur adalah sebuah kebenaran yang universal. Ketika kita merasa tertekan, mari kita kembali kepada Tuhan dan mengingat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur, dengan memuji, dengan menyembah Tuhan, kita tidak hanya akan merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga semakin dekat secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, dengan sekaligus kerendahan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami terjebak dalam banyaknya keluhan, banyaknya kekhawatiran dan kecemasan, dan kami melupakan begitu saja akan anugerah Engkau yang banyak yang telah Engkau berikan kepada kami. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berharap hanya kepada Engkau. Kami ingin belajar untuk lebih peka terhadap segala kebaikan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, bantulah kami untuk dapat melihat setiap hari sebagai anugerah dan menemukan alasan untuk selalu bersyukur sekecil apapun itu. Terima kasih Tuhan atas segala pengingat-Mu yang indah melalui renungan ini. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.